setelah selesai acara sudah selesai, kemudian segala sesuatunya sudah diselesaikan, tidak sengaja itu saya menemukan ya mungkin itu uang saya, tetapi ketika Allah tidak berkehendak kan juga tidak akan itu ada. Itu saya menemukan di lemari saya itu ternyata masih ada sekantong uang itu, amplop. Itu masih ada sekantong amplop yang ketika saya buka itu ya Allah, apa ya, kok saya merasanya sudah nggak punya selain yang sudah terhitung itu, artinya sudah selesai, itu masih ada. Kemudian yang kedua, setelah itu saya juga ngecek di rekening saya karena saya yakin itu uang sudah kepakai semua. Uang yang saya siapkan dengan jumlah yang minimal itu sudah saya siapkan semua, pikir saya sudah selesai, sudah habis. Ternyata ketika saya cek rekening, di rekening itu masih ada sekitar 20 jutaan KVB. Ajaibnya kata-kata ini, saya ini setiap minggu kalau sempat itu saya ngajak anak KVB untuk bilang, mau kemana Bu? Saya mau jalan-jalan nengokin sawah. Katanya anak saya, sawahnya siapa Bu? Nggak tahu. Saya bilang, loh kok bukan sawahnya Ibu, kok ditengokin? Saya bilang, ya kali aja suatu saat jadi sawah Ibu. Saya bilang gitu Kak Febi. Tahu nggak? Saat ini ternyata itu adalah sawah bengkok desa Kak Febi, dan saya jadi PJ Kadesnya Mbak Febi. Thank you, Teh Febi. Sekarang kita akan mulai mengelaborasi pengalaman sahabat-sahabat kita. Silakan, mungkin aku kasih kemuliaan buat Teteh ya untuk memilih satu di antara sahabat kita yang ingin kita eksplorasi, elaborasi pengalamannya ketika belajar di Abundant Revolution. Silakan Teh. Nah, aku ingin sekali dengar cerita dari Mbak Umi Fauzia, batch 4. Assalamualaikum sayang. Boleh cerita nggak sebelum belajar dan setelah praktekin 30 hari daily rutin, Iya. ada cerita indah apa yang mau dibagiin buat Aku tadi sengaja tidak ngebaca pesan WhatsApp Ibu siapa tuh namanya Umi Faiza itu berhasil apa sengaja nggak baca supaya kemudian surprise saja gitu ya. Ibu silakan memperkenalkan diri terus mungkin bisa sharing pengalamannya ketika belajar di Abundant Revolution. Kita tidak tahu Bu, jangan-jangan dari sharingnya Ibu ini mampu mengubah hidupnya banyak sahabat-sahabat yang berada di titik terendah. Monggo, silakan Bu Umi Faiza. Terima kasih Mbak Febi, Mas Hendra. Hari ini saya terima kasih diberikan kesempatan, meskipun saya sebetulnya masih merasa belum pantas ada di sini, Kak Febi. Ngapunten. Saya belum sehebat teman-teman yang lain yang wow gitu, tetapi ini satu kemajuan buat saya, artinya bahwa kemarin-kemarin saya terus terang memang banyak mengikuti kelas-kelas juga, tetapi ya sekedar gitu loh, sampai akhirnya itu saya ketemu dengan Kak Febi dan saya mulai menerapkan daily rutin, kemudian lebih mengencangkan lagi praktek-prakteknya. Yang jelas yang saya rasakan perubahan pada diri saya adalah saya mudah sekali bersyukur Mbak Febi ketika ada hal-hal kecil itu. Saya kadang lagi sekedar menemukan sesuatu itu, saya ya Allah alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan ini. Kalau mungkin yang kemarin-kemarin saya harus bersyukur dengan sesuatu yang besar, saat ini saya bisa mensyukuri hal-hal kecil, termasuk yang hal kecil yang saya syukuri pun ketika saya menemukan, saya ibu-ibu itu biasanya kalau nyapu-nyapu itu ketemu uang receh-receh itu, Kak Febi, saya cium uangnya. Saya cium uangnya. Ya Allah, terima kasih Engkau anugerahkan aku uang ini, mudah-mudahan
uang ini bisa menarik uang-uang yang lainnya hadir di kehidupanku. Seperti itu, Kak Vivi, Nyun Sewu, itu hal-hal kecil yang saya rasakan. Kemudian apa ya? Saya tidak menjadi orang yang percaya diri ketika Kak Febi menyampaikan bahwa 99% yang ada di diri kita itu adalah semesta yang luar biasa, yang apa ya, kadang-kadang kita merasa minder dan sebagainya, itu akhirnya kita berpasrah kepada kekuasaan ilahi itu. Udahlah, terserah ilahi itu, Allah itu mau ngatur saya seperti apa. Termasuk hari ini, Kak Febi Nyun Sewu, ketika saya hari ini ada jadwal ditugaskan rapat di Jakarta, itu antara saya memilih hadir atau tidak, karena saya terus terang di rumah juga. Hari besok itu ada acara di rumah sorenya, tetapi ketika saya serahkan ke semesta dan semesta yang memilihkannya, hari ini saya masih ada di Selawi dan ternyata ditugaskan orang lain untuk hadir di sana. Seperti itu dari hal-hal yang apa ya, ketika saya mau memilih itu sudah, saya tidak memilih, tetapi apapun yang dipilihkan oleh semesta itu saya sudah lepas, dan apa yang dipilihkan itu sesuai dengan harapan yang tersimpan di hati saya itu. Barangkali itu kalau beberapa hal yang ajaib, menurut saya itu ajaib meskipun belum wow itu. Saya tadi masih boleh? Ada beberapa manifest ya, ada beberapa manifest Mas Hendra. Manifestasi dari Ibu Umi itu ada 14 juta, 15 juta, 19 juta, dan seterusnya. Ada yang ceritain Bu. Itu gimana ceritanya, Bu? Iya, di bulan April itu kan saya menikahkan anak saya. Kebetulan kondisi keuangan saya memang belum menyiapkan, tetapi karena Bismillah, niat karena Allah ya, sudah ada yang minang, itu saya melaksanakan untuk menikahkan anak dengan keterbatasan biaya, tetapi saya sudah berserah, insya Allah ada jalannya. Dan anehnya itu setelah selesai acara sudah selesai, kemudian segala sesuatunya sudah diselesaikan, tidak sengaja itu saya menemukan ya mungkin itu uang saya, tetapi ketika Allah tidak berkehendak kan juga tidak akan itu ada. Itu saya menemukan di lemari saya itu ternyata masih ada sekantong uang itu, amplop. Itu masih ada sekantong amplop yang ketika saya buka itu, ya Allah, kok saya merasanya sudah nggak punya selain yang sudah terhitung itu, artinya sudah selesai. Itu masih ada. Kemudian yang kedua, setelah itu saya juga ngecek di rekening saya, karena saya yakin itu uang sudah kepakai semua. Uang yang saya siapkan dengan jumlah yang minimal itu sudah saya siapkan semua. Pikir saya sudah selesai, sudah habis. Ternyata ketika saya cek rekening, di rekening itu masih ada sekitar 20 jutaan, Kak Febi. Saya juga benar, saya nangis itu. Saya lihat rekening itu, setelah itu saya, ya Allah, kok ternyata saya masih punya uang, saya bilang itu. Setelah kemarin saya di kresek itu ada, karena memang saya dimasukin kresek itu berapa saya masukkan ke lemari gitu kan, karena di rumah tidak di gedung. Ya, jadi Mipil tak masukkan itu. Lah itu di rekening itu ada salah satu rekening yang saya cek itu, saya pikir sudah tidak ada isinya. Itu ternyata, loh kok ada uang yang ternyata belum saya pakai. Di pikiran saya itu sudah saya ambil semuanya yang di rekening tersebut. Itu satu. Dan yang terakhir mungkin ini juga saya nggak tahu, kalau tadi Kak Febi cerita tentang hebatnya, ajaibnya kata-kata ini. Saya ini setiap minggu kalau sempat itu saya ngajak anak Kak Febi untuk bilang, mau kemana Bu? Saya mau jalan-jalan nengokin sawah. Katanya anak saya, sawahnya siapa Bu? Nggak tahu. Saya bilang, loh kok bukan sawahnya Ibu, kok ditengokin? Saya bilang, ya kali aja suatu saat jadi sawah Ibu. Saya bilang gitu Kak Febi.
tahu nggak, saat ini ternyata itu adalah sawah bengkok desa KPB dan saya jadi PJ Kadisnya Mbak Vivi. Keren, keren, keren. Sumpah itu Dan serius tuh. Serius, iya, Bu. iya, saya itu ngomong itu nggak asal ngomong Ya. aja. Sampai sampai anak saya tuh tanya kalau saya nggak keluar, kok ibu nggak nengokin sawah gitu loh. Dan ternyata sawah itu adalah sawah milik Bengkok Desa. Dan saat ini saya per Oktober kemarin juga ditunjuk sebagai PJ Kepala Desanya, Mas. Jadi kadang-kadang ya kok apa yang saya omongkan kok kejadian gitu loh. Jadi itu mungkin termasuk yang kemarin saya sampaikan ke KPB, saya nggak tahu hari ini Allah sedang memberikan nikmat yang luar biasa. Selain jabatan saya di pemerintahan saat ini, saya juga diamanati jabatan yang setara dengan saya di kepala bidang. Dan saat Mantap. ini diberikan amanat lagi sebagai PLT bidang yang lain. Jabatannya banyak ya. Jadi PLT bidang yang lain ditambah lagi penjabat kepala desa. Saya bingung, orang lain aja lagi pada kepengen punya jabatan. Nah, saya yang nolak-nolak mana dipaksa katanya ini perintah. Kan saya jadi apa ini apa ya? Allah berkehendak sesuatu untuk saya gitu. Saya sudah nolak-nolak, saya enggak. Ya saya mohon, ini sudah kebanyakan saya bilang, tetapi ini perintah, tolong dilaksanakan, sudah tidak ada lagi. Ya sudah, ini saya Bismillahirrahmanirrahim, meskipun di kepala saya itu ya Allah tiga hal itu harus, ya Alhamdulillah ini sudah setahun, 1 bulan lebih, 3 jabatan itu bersama-sama saya laksanakan. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kelancaran. Itu barangkali Kak Bibi, Mas Hendra. Iya, iya, iya. Thank you, thank you. Keren, keren banget. Ini jadi pelajaran baru buat teman-teman ya. Jadi meskipun properti itu belum kita miliki gitu ya, tapi dari ceritanya Umi Faiza tadi keren banget dan tidak sedikit pengusaha-pengusaha besar kayak Agung Sedayu Group itu juga mengawali dengan cara seperti itu sih. Ketika kemudian jualan koran, oh ini nanti aku bakal beli rumah ini gitu dan lain sebagainya, banyak cerita-cerita kayak gitu gitu. Keren sekali. Mungkin Teteh langsung respon aja nanti apa mungkin moral story yang bisa kita ambil dari apa yang sudah disampaikan sama Umi Faizah tadi. Thank you. Ya, ini kisah luar biasa Mas Hendra. Ngaji Roso membidani, memfasilitasi pengetahuan ini tersampaikan kepada masyarakat luas ya. Tadi Umi Faiza sempat cerita, sebelum dia bertemu pengetahuan tentang kesadaran ini, situasinya adalah rasa mental dia merasa kekurangan, merasa rezeki biasa aja, dan merasa minder, merasa nggak mampu, merasa nggak percaya diri, dan banyak berharap kepada manusia. Ini memang kebanyakan di antara kita seperti itu. Aku 2019 juga begini sebelum ketemu kesadaran. Nah, ketika masuk kelas, tahu tentang siapa dirimu, bagaimana cara kerja hukum semesta bekerja dalam kehidupan kita, dan Umi mengambil keputusan ketika tahu itu. Keputusannya adalah identitas lama, dadah. Selamat datang identitas baru. Nah, ketika identitas baru dia pilih, ada sebuah konsekuensi atas pilihan kan, Mas? Bener nggak? Daily rutin dijalanin. Nah, ketika daily rutin dijalankan, yang dijalankan sama Umi adalah sadar nafas syukur. Dia bersyukur, bahkan dapat koin yang kecil aja dia bersyukur. Sekecil itu dia syukuri, dia syukuri, dia syukuri terus. Lalu dia memperbaiki banyak hal, termasuk yang paling seru itu ketika Umi sudah sadar nafas syukur menjadi rutinitas, lalu berikutnya rutinitas juga dia sending love ke seluruh lini ring satunya dia. Dari mulai memaafkan diri sendiri, orang lain, sending love ke orang lain, rilis juga dijalanin, dan ditutup sama sebuah kesempurnaan, Mas Hendra. Tabungan semesta juga dijalanin sama Umi. Ini udah satu paket lengkap sih kalau menurut aku.
kenapa pada akhirnya Umi melewati fase kemudahan rezeki ini masuk dalam nominal-nominal tertentu 14 juta, 15 juta, 19 juta, 5 juta, dan seterusnya. Ini karena memang dalemannya udah berubah dalam identitas yang baru. Ketika identitas baru penuh syukur, identitas baru tubuhnya apa-apa sending love terus, identitas baru ketika ada yang gak nyaman dia melepas, identitas baru tubuhnya dibawa dalam aliran tabungan semesta dialirin terus. Itu sih udah gak aneh sih kalau jabatannya bisa jadi ada lebih dari satu. Itu udah sebuah konsekuensi logis gitu. Yang semesta pasti akan memantulkan situasi dan kondisi yang berbeda dari realitas sebelumnya, Mas Hendra. Iya, iya, Karena iya. memang sebuah keputusan dan Umi Faizah mengambil keputusan itu dengan komitmen menjalankan daily rutin yang merubah habit dia menjadi daleman data yang baru. Kuncinya ada di situ, Mas, Iya, sebetulnya. dia sudah beliau Umi Faizah udah menjadi dulu gitu ya kira-kira ya. Betul, Jadi betul. sudah memantaskan diri dulu, melayakkan diri dulu. Wadahnya udah dibangun dulu baru kemudian semesta mengisinya gitu ya. Sampai Betul. rangkap PLT 1 2 dan seterusnya gitu. Oke, keren banget, keren banget. Mudah-mudahan tetap mempertahankan integritasnya, beliau sehat ya dan ini menjadi inspirasi Amin, buat amin. banyak orang gitu ya. Thank you ya, makasih banyak ya Umi Faiza Oke, ya. terima kasih, Oke. sama-sama.